Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Minggu 13 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-11. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kecil dan tak berarti, Kau pertimbangkan sepenuhnya. Pandanglah kami yang kecil dan papa ini, dan perkenankanlah kami tumbuh subur menyerupai wajah Kristus Puteramu yang terkasih, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, kehadiran yang menenteramkan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, Allah yang meraja dengan penuh belas kasih. Kerajaan Allah seperti benih yang ditabur, tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Kalau kita mengamati bibit tanaman, entah ubi, jeruk, kol, cabai, di ladang atau di kebun, proses pertumbuhannya tidaklah kita lihat secara rinci. Tetapi semakin lama tanaman itu menjadi besar hingga membuahkan hasil. Proses itu akan menjadi lebih jelas
kalau tanaman itu disiangi dan dipupuk dengan baik. Demikian pun hidup iman kita. Bila iman kita dipupuk dan dibangun, tentu akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan yang nyata. Setiap hari, lewat berdoa, merenungkan firman Tuhan, berdevosi kepada orang-orang kudus, disinilah kelihatan iman itu akan bertumbuh seperti biji sesawi yang ditanam. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, Allah bekerja dalam kesunyian. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Allah Bapa kita itu adalah Allah Bapa yang baik, yang tidak pamer pesona kebaikannya. Allah bahkan tidak populer dan tidak tenar. Allah bekerja dalam diam untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk kepuasan dirinya, tetapi untuk kebahagiaan dan kehidupan manusia. Kedua, kehadiran yang menenteramkan. Biji sesawi itu kecil, bertumbuh menjadi besar, mengeluarkan cabang-cabangnya, dan burung-burung di udara bersarang dalam rimbunannya. Kita dipanggil untuk bertumbuh baik dalam kepribadian maupun dalam iman. Bahaya yang perlu diwaspadai adalah malas tumbuh. Kerajaan Allah ditandai dengan adanya gerak tumbuh, meski pelan tapi pasti. Pertumbuhan itu membawa pada kehadiran pribadi yang menenteramkan bagi orang lain. Kehadiran yang menenteramkan bukan hanya untuk yang segolongan dengan kita, bukan hanya yang sekelompok dengan kita, bukan hanya dengan seagama dengan kita, sekerabat dengan kita, tetapi yang berbeda pun dapat merasakan kedamaian atas kehadiran kita. Ketiga, perlu sabar dan tabah. Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Korintus mengingatkan mereka agar sabar dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Semua yang dilakukan dan dikerjakan pasti akan terlaksana dengan baik. Saya akhiri renungan ini dengan sebuah kisah nyata. Adalah Winda, seorang ibu keluarga yang baik. Dia mendidik kedua anaknya agar menjadi anak-anak yang pintar lewat kehadiran dan keberadaannya setiap kali anaknya belajar. Dia mendidik anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Setiap kali ke gereja dan doa di rumah selalu ikut sertakan anak-anaknya. Dia juga bekerja keras mulai dari jam 7.30 hingga jam 15 berada di kantor. Sore hari sampai malam ada bersama dengan keluarga, membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan minuman untuk keluarga. Dia menyadari bahwa membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera membutuhkan proses yang panjang, dan proses itu sedang berjalan. Di balik semua itu, dia merasa bahagia. Saudara, kehadiran kita harus membuat orang merasa tentram dan bahagia. Amin. Sahabatku yang terkasih,
Selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.